Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama belajar tentang bersyukur dalam hal kecil sekalipun. Bapak Ibu Saudara, bahwa bersyukur itu merupakan hal yang penting, tapi kadang mudah sekali untuk dilupakan. Apalagi kalau sudah menyangkut berkat Tuhan. Kita cenderung bersyukur akan hal-hal besar, tetapi lupa akan hal-hal kecil. Padahal berkat Tuhan itu selalu ada, baik dalam hal besar maupun dalam hal kecil. Namun seringkali kita kurang menghargainya kalau di dalam hal yang kecil, dan seringkali kita melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya itu begitu berharga. Pertanyaannya, mengapa kita perlu bersyukur akan hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara? Tidak lain adalah karena semua yang besar berawal dari yang kecil. Pencapaian yang besar tentunya berasal dari pencapaian-pencapaian kecil yang telah kita upayakan. Saya sendiri juga terkadang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Terlalu fokus dengan hal-hal besar, tetapi lupa dengan hal-hal kecil. Sampai saya melakukan sebuah perenungan di kamar dan menyadarkan saya, ternyata banyak sekali sebetulnya yang bisa kita syukuri, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan bercerita sedikit pada waktu Natal tahun 2020 saat pandemi melanda. Saya dan beberapa teman dipaksa untuk resign dari pekerjaan di gereja. Padahal saat itu gaji saya sudah lumayan dan saya bisa untuk membayar cicilan rumah dan juga tanggungan keluarga. Tetapi saat saya keluar dan tidak tahu harus bagaimana, saat itu ada sebuah kejadian di mana ada seorang jemaat meninggal di saat pandemi, tetapi tidak dilayani oleh gereja lama saya. Kejadian ini sampai 2 kali, dan akhirnya saya melayani mereka. Kemudian beberapa jemaat berkumpul dan meminta saya membuat persekutuan dan juga merintis gereja, dikarenakan jemaat-jemaat yang ada merasa takut tidak dilayani dengan baik oleh gereja lama yang ada. Kemudian karena saya tidak punya modal, kami mencari tempat untuk beribadah, dan kami bersyukur bisa ditampung di sebuah sekolah SD Kristen 1 Magelang. Walau saat ini jemaat mungkin belum berjumlah besar dan sekolah yang kami pakai pun itu terbatas dan juga bocor-bocor, tetapi melalui kejadian ini saya menyadari banyak hal yang harus saya syukuri. Hati dan pikiran saya terkadang melihat masa lalu yang enak dengan gaji yang besar, tetapi pikiran saya terus berlanjut dengan berpikir bahwa ada banyak hal-hal kecil dalam hidup saya yang perlu saya syukuri. Mulai mungkin dari anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, istri yang mencintai dan mendukung saya, dan bahkan perhatian juga dari jemaat yang selama ini mendukung kehidupan kami juga. Walau saat ini mungkin kami harus hidup dengan apa adanya, tetapi kami bersyukur anak kami bisa sekolah sampai saat ini. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bersyukur bahkan dalam hal terkecil sekalipun? Kadangkala kesibukan sehari-hari menganggap segala sesuatunya itu terlalu biasa dan dapat membuat kita lupa untuk bersyukur. Namun bersyukur, baik karena hal-hal kecil atau besar, dapat mengubah cara pikir kita dan bahkan hidup kita. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang bersyukur. Nah, kita akan melihat alasan mengapa kita harus bersyukur. Dan kita juga perlu tahu bagaimana rahasia syukur itu akan membuat kita puas dengan apa yang kita miliki. Yang pertama, karena hidup manusia itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak puas dengan hidupnya. Misalnya, tidak bersyukur atas pekerjaan yang dia miliki. Istri, suami, anak-anak, orang tua, tempat tinggal, penampilan fisik, pencapaian, dan lain-lain. Nah, hal ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan lebih untuk hidup yang lebih baik. Namun,
hal itu juga tidak berarti kita tidak bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Salah satu alasan mengapa kita perlu bersyukur adalah karena pada dasarnya hidup manusia sangat sederhana. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 7-8. Seperti yang dikatakan ayat tersebut, hidup manusia itu sangat sederhana. Kita lahir ke dunia dengan tidak memakai sehelai benang pun. Kita pun akan meninggalkan dunia ini juga tanpa membawa apapun. Sepesek uang kita tidak akan pernah bisa kita bawa saat kita menghadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sayangnya, hawa nafsu membuat banyak orang lupa akan kenyataan ini. Mereka pun tergiur untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan kita pun juga tergoda akan hal ini. Keinginan untuk memiliki banyak harta dapat menutupi cara pandang kita akan hal sederhana yang telah kita miliki. Akibatnya adalah kita tidak memiliki hal-hal besar. Kita menjadi sedih dan rapuh dan tentunya tidak lagi bersyukur. Adanya bahan makanan untuk menghidupi keluarga kita adalah salah satu berkat yang besar. Kita patut bersyukur saat Tuhan menyediakan bahan makan di rumah kita, Bapak Ibu Saudara. Adanya beras, air minum, sayur, dan lauk setiap hari adalah hal-hal yang perlu kita syukuri. Masih banyak hal kecil lainnya yang kadang terlewatkan dari rasa syukur kita. Tubuh yang sehat dan lengkap, otak yang mungkin bekerja dengan baik sehingga kita bisa berpikir, mengingat, dan bekerja. Teman-teman, saudara, sahabat yang ada dalam suka dan duka adalah hal-hal berharga yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Nah, yang kedua, harta di surga jauh lebih bernilai dari harta di dunia. Berada di dunia bisa membuat kita merasa bahwa dunia ini adalah rumah kita, tempat kita mengumpulkan harta. Tetapi sebenarnya sebagai pengikut Yesus, rumah kita bukan di dunia, sehingga fokus kita seharusnya bukan lagi hal-hal duniawi, melainkan surgawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak bersyukur? Bisa jadi mungkin karena fokus kita adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di bumi. Dan saat apa yang kita inginkan belum terjadi, kita menjadi tidak bersyukur. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Di dalam Matius 6 ayat 20-21 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, sangat ingin kita mengumpulkan harta di surga, harta keselamatan kekal. 2 ayat yang tadi kita dengarkan pada dasarnya mengingatkan kita untuk mengejar harta surgawi. Kita telah diselamatkan dari dosa-dosa kita, diselamatkan juga dari cara hidup dan cara pikir ala dunia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mencari harta di surga, yaitu memenuhi kehendak Allah. Tentu tidak salah kita bekerja keras demi memenuhi kebutuhan kita. Tidak salah jika kita berusaha agar kebutuhan dan impian kita tercapai. Akan tetapi jika kita tidak berhati-hati, ambisi akan dunia ini bisa mengalihkan perhatian kita dari mengejar kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, dengan mengembalikan fokus kita, yaitu mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi yang hanya bertahan sementara ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan dapat membuat kita lebih mudah untuk bersyukur dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, semua hal besar dimulai dari hal kecil.
Di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Saya percaya bahwa Tuhan melihat bagaimana hati kita dalam mengerjakan hal-hal kecil. Saat kita bisa dengan setia dan bertanggung jawab akan hal kecil yang Dia tempatkan, Dia akan memberikan kita hal besar. Sebaliknya, saat kita tidak setia dan tidak bertanggung jawab dalam perkara kecil, tidak mungkin Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Dia akan ragu untuk mempercayakan perkara besar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Begitu pula dengan bersyukur. Bersyukur juga adalah hal yang sederhana. Bersyukur akan hal-hal kecil adalah hal yang mungkin seringkali kita lupakan. Jika kita tidak bersyukur akan hal-hal kecil, kemungkinan besar kita juga tidak akan bisa mensyukuri hal besar yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Bagaimana Tuhan akan memberikan hal yang besar saat kita belum mampu mensyukuri hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita perlu bersyukur atas pemberian Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka pandangan kita lebar-lebar. Mari kita melihat sudah berapa banyak hal-hal kecil yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Mari kita lihat keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, pekerjaan kita, atau bahkan diri kita sendiri. Mari kita lihat bahwa semua hal adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri. Dan saat ini saya juga bersyukur dengan Tuhan memberikan jemaat yang ada, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah hal yang begitu harus saya syukuri dalam kehidupan ini. Saya percaya saat kita mampu bersyukur akan hal-hal kecil, Tuhan akan mempercayakan kita akan hal yang lebih besar lagi, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita semua harus belajar bersyukur walaupun itu hal-hal kecil yang kita terima dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.